Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nira, pada hari ini Ibu akan mengikuti salah satu tahapan dalam PTG ini, yaitu uji komprehensif. Ibu sudah siap ya, tadi sudah Insya Allah, Bapak menyatakan kesiapannya. Nah, salah satu hal yang Ibu harus lakukan sebelum masuk ke dalam uji komprehensif ini adalah menyiapkan perangkat pembelajaran. Saja dalam menyiapkan perangkat itu salah satu hal yang Ibu perlu pertimbangkan adalah memilih salah satu perangkat yang terbaik. Di antara ketiga perangkat itu, perangkat yang mana Ibu paling terbaik? menurut saya yang set 3, Bapak. Ya. Yang isinya, temanya Tentang kelas 2, tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat. Oke. Mengapa Ibu menetapkan atau menyatakan bahwa inilah perangkat saya yang terbaik? Apa kelebihan perangkat ini? Dari proses yang panjang juga untuk membuat perangkat set 1, set 2, set 3, di mana dari set 1 dan set 2 itu sudah banyak ilmu yang saya dapatkan dari Bapak, yaitu guru pembimbingnya. Jadi sudah banyak perubahan, menurut saya sudah banyak perubahan dari yang awal sampai yang akhir. Dan saya merasa di set 3 ini yang menurut saya lebih baik dari yang set 1 dan set 2. Contoh ya. Yang ada pada set ketiga ini, tetapi belum dimunculkan atau belum diadaptasi pada set kedua, lebih-lebih pada set yang pertama. Temanya ada 3 mapel ya, Bapak. Ada bahasa, ada SPDP, dan matematika. Nah, di SPDP ini ada prakteknya juga, Bapak, praktek menari. Jadi anak tuh nggak hanya belajar tentang pengetahuan, tapi juga dia langsung praktek gitu. Jadi menurut saya itu menarik gitu untuk anak. Sedangkan kalau di set 1 itu kan saya ngambil matematika. Terus di set 2 hanya ada 2 mapel, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Dan di situ perbedaannya hanya nggak ada prakteknya saja, Bapak, yang menurut saya tuh kalau praktek tuh anak kayaknya senang gitu, Pak, kalau misalnya langsung turun gitu dengan gerak-gerak gitu. Menurut saya seperti itu, Bapak. Oke. Nah, selanjutnya pada hari pertama, kedua, ketiga, Ibu kan diminta untuk menganalisis masalah sampai kepada menetapkan solusi dan rencana aksi. Apa solusi atau apa permasalahan dan apa solusinya, khususnya untuk set yang ketiga ya tadi, set ketiga ya. Set yang ketiga. Nah, apa yang jadi fokus perhatian di situ? Permasalahannya di situ diawali dari permasalahan kosakata, pembelajaran kosakata untuk anak kelas 2 ya, tingkat rendah ya, Bapak. Nah, dari kosakata itu kan ada teksnya. Nah, dari teksnya itu anak tuh diajarkan bagaimana kosakata dalam dalam lingkungan sekolah yang tidak sehat. Nah, dari permasalahan tersebut maka dikaitkanlah di pembelajaran SPDP, di mana dengan
lingkungan sekolah yang tidak sehat itu cara mengatasinya seperti apa agar menjadi lingkungan sehat, yaitu dengan dibersihkan. Dibersihkannya itu dengan menyapu. Nah, di situ adalah gerak tari menyapu, menyapu lantai. Nah, dari gerak tari menyapu lantai itu masuklah untuk menari itu nanti akan bisa kalau sudah lihai, kalau sudah jago menarinya bisa diiringi dengan alat musik ritmis. Nah, dari alat musik ritmis itu ada bentuk-bentuk siswa diminta untuk mengamati bentuk-bentuk bangun datar. Maka dari permasalahan tersebutlah beralihlah ke pelajaran matematika, yaitu dengan menentukan pola baris bangun datar. Jadi dari setiap pergantian mapelnya itu ada masalah yang diselesaikan di setiap mapelnya itu, namun tidak menyebutkan mapelnya karena di sini tema. Seperti itu, Bapak. Oke. Di dalam menyusun perangkatnya kan Ibu pasti tahu bahwa salah satu unsur yang perlu diperhatikan itu adalah TPACK, OR, literasi, kemudian pembelajaran abad 21, PPK. Iya. Apakah hal-hal ini juga sudah menjadi perhatian? Sudah jadi perhatian Bapak. Dari TPACK, siswa mengamati gambar yang ditampilkan guru melalui PowerPoint. Nah, lalu ada juga mengamati video untuk TPACK-nya. Dari mengamati video itulah maka anak bisa melakukan pola gerak tari. Untuk hotsnya mulai dari indikator sudah ada, bahasa itu ada menguraikan, SBDP itu ada memilih pola tari. Jadi matematika juga ada memilih bentuk bangun datar yang sesuai dengan selanjutnya. Itu juga merupakan KKO yang C4, itu juga merupakan HOTS. Kegiatan intinya juga terlaksana yang HOTS-nya sesuai dengan indikator dan tujuan yang disajikan. Evaluasinya juga ada soal HOTS yang disajikan. Kayaknya itu ada dari kegiatan awal itu ada religius, ada nasionalisnya juga yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang PC-nya ada di setiap kegiatan. Di setiap kegiatan juga ada 4C, di mana itu anak berpikir kritis, itu ada di bahasa Indonesia, di mana anak mengamati gambar, tapi mereka dari mengamati itulah mereka bisa membuat teks bacaan dengan kosakata yang baik dan benar. Nah, terus kreatifnya juga ada dari SBDP, di mana anak diminta untuk melakukan pola gerak tari bersama keluarga di rumah. Lalu komunikasi antara guru itu ada di tanya jawab. Nah, kolaborasinya juga ada di saat guru bertanya jawab, komunikasinya juga ada di motivasi, dan kolaborasinya bukan hanya di guru dan siswa, tapi juga antara siswa dengan siswa dan siswa dengan orang tua karena masih daring, Bapak. Apakah kubus termasuk bangun datar? Bukan, Bapak. Bangun ruang. Kalau balok? Bangun ruang juga, Bapak. Prisma? Bangun ruang. Bangun ruang. Lalu kalau jajar genjang? Jajar genjang bangun datar, Bapak. Sekarang, kalau saya sebut sifat-sifat atau ciri-ciri, Ibu tentukan ini bangun datar apa. Ciri-cirinya keempat sisi sama panjang, dan sisi yang berhadapan sejajar. Kedua, diagonal belah ketupat, merupakan sumber simetri. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Itu ciri-ciri apa itu? Belah ketupat, Bapak. Hah? Belah ketupat. Ciri-ciri? Belah ketupat. Kenapa Ibu mengatakan belah ketupat? Karena tadi Bapak bilang ada diagonalnya. Diagonalnya sama. Terus sisinya sama.
Sisinya juga sama. Kalau ciri-ciri layak-layak, kemudian sumbu simetrinya berapa? 1. Satu. Bapak, iya. Lalu berapa sudut? Sudutnya 4. Kira cukup dari saya. Iya, Bapak. Saya serahkan ke Pak Akmal. Saya sudah menggali berkaitan dengan materi. Ya, mungkin Pak Akmal akan menggali hal-hal lain yang membuat Ibu bisa lebih berkeringat sedikit lagi lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Faisal. Ananda Nira ya? Iya, Bapak. Iya. Mendesain perangkat pembelajaran tadi itu di dalamnya mengadopsi teori-teori belajar apa saja? Konstruktivisme sama behavior, Bapak. Di mana? Di bagian mana itu di perangkat pembelajaran? Yang konstruktivismenya itu bisa dilihat dari keaktifan siswa untuk belajar menemukan sendiri, di mana disajikan gambar. Nah, saat disajikan gambar, nah siswa tersebut membuat teks yang dilihat itu apa, dia buat teks tapi dengan kosakata yang baik dan benar. Nah, terus kalau yang behaviornya itu membentuk perilaku. Jadi di sini kan ada kerjasamanya juga, Bapak, kerjasama antara siswa dengan orang tua karena masih daring. Jadi antara siswa sama orang tua di situ nanti terlihat seperti apa perilaku siswa saat di rumah gitu. Nah, sekarang perilaku apa yang Anda harapkan? Yang dinilai itu disiplin, percaya diri, karena kan butuh rasa percaya diri untuk melakukan sebuah tarian, terus kerjasama untuk sikap sosialnya. Ya, sikap. Perilakunya? Perilaku apa yang dilakukan, Pak? Iya, nah sekarang ini tadi sikap disiplin, perilakunya seperti apa? Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Ya, itu ya. Lain tadi itu rancangan evaluasi berpikir tingkat tinggi ya. Iya, yang HOTS ya. Ya, coba seperti apa itu? Untuk soal nomor 4 ini, bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Lalu di nomor 2 inilah yang hotsnya. Berikut ini yang merupakan isi teks bacaan di atas adalah: A. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan rapi. B. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. C. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. D. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Di perangkat yang Anda buat itu, apakah diakhiri dengan refleksi? Iya, Bapak. Ya, seperti apa refleksinya? Sebuah pertanyaan yang diajukan oleh guru, apakah pembelajaran ini menyenangkan untuk siswa, apakah siswa ini suka dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Seperti itu, Bapak, refleksinya jadi berupa tanya jawab ke siswa. Apakah tidak dikembangkan dengan mengakomodir penelitian Anda atau hasil informasi baru berkembang, ya, tidak dikaitkan itu? Jadi materi yang saya ambil ini tidak semua dari buku siswa, sudah dikembangkan juga. Mulai dari di buku siswa itu kan tidak ada pola lantai yang disajikan, dan saya sajikan nanti penghafalan itu dibentuk lagu, Bapak. Nah, coba buktinya ya, kita lihat buktinya. Ya, yang peragakan. Ya. Pola, lantai pola, gerak tari. Ada vertikal, horizontal, lingkaran, dan huruf I. Saya pikir sudah cukup ya. Ya, jadi Anda silakan.
jangan berhenti dari sini, tapi terus memacu diri, ya. Baik, Bapak. Ya, ikuti perkembangan, ya. Ya, selamat, sukses melaksanakan Terima tugas kasih, di Bapak. tempat Ya. Anda berada. Saya Ya, kembalikan ke Pak Faisal. Kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Akmal. Ibu Nira Nurindasari. ya, Dari Bapak. mana Ibu Nira ini? Dari Jakarta, Bapak. Jakarta. Tentu saja apa yang Ibu peroleh selama mengikuti TPG ini ada beberapa hal positif, ada beberapa pengetahuan, wawasan, pengetahuan dan kompetensi yang Ibu tentu harus perhatikan dengan baik. Apalagi Ibu mengajar di ibu kota ya. Ya tentu saja tantangannya jauh lebih berat karena siswa yang Anda hadapi itu adalah berasal dari berbagai kalangan. Oleh karena itu tantangannya jauh lebih berat. Ibu harus berupaya mengembangkan diri terus-menerus, mengembangkan kompetensinya terus-menerus. Baik, semoga ujian pada hari ini untuk Ibu Nira Nurindasari, keputusan yang kami berikan adalah keputusan yang menggembirakan. Ibu. Ya itu dulu. Ya, semoga saja. Baik, mari kita bersama-sama menutup sidang ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.